Selamat Sangis. Di depan saya tahu ada Motorola Razr 70 dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara merekam layar di perangkat ini. Untuk memulainya, Anda perlu mengusap layar dari atas ke bawah. Usap ke bawah sekali lagi dan ini akan memperluas daftar tombol yang terlihat. Lalu di suatu tempat di sini Anda seharusnya dapat menemukan tombol perekam layar. Bagi saya sepertinya tombol itu ada di halaman kedua. Saya rasa ini dia guys yang berbentuk lingkaran. Dan sekarang jika Anda tidak dapat menemukan tombol ini dimanapun, Anda dapat menambahkannya dengan mengeklik tepat di sini pada ikon pensil ini. Gulir ke bawah dan di sini Anda akan menemukan semua tombol, bahkan yang sudah ditambahkan. Dan Anda bisa membedakannya dengan cepat hanya dengan melihat bahwa, misalnya, yang ini seperti, semua yang ada di sini selain yang ini sudah ditambahkan, dan yang bisa Anda tambahkan memiliki tanda plus ini. Jadi jelas Anda akan menemukan perekaman layar Anda di suatu tempat di sini, seperti tepat di sini di bawah kategori tampilan, dan Anda tinggal mengeklik tanda plus itu. Saya hanya akan mendemonstrasikannya dengan yang font, jadi klik tanda plusnya, dan Anda bisa melihat sekarang sudah ditambahkan. Sekarang kembali, dan tombol yang sudah ditambahkan akan tetap ada di daftar ini sekarang. Jadi mari kita cari perekaman layar kita sekarang. Dan untuk pertama kalinya, saya sarankan untuk menahannya. Di sini pastikan resolusi Anda diatur ke 1080p. Kita tidak sedang berada di tahun 2008, jadi 720p itu seharusnya bahkan tidak ada. Dan hal yang sama berlaku untuk resolusi kecepatan refresh. Ubah setidaknya ke 60. Sejujurnya, Anda tidak perlu mengaturnya ke dinamis. Dinamis itu agak aneh. Dan untuk tujuan merekam sesuatu dan mengunggahnya ke media sosial, sejujurnya itu tidak ada manfaatnya. Sebenarnya itu malah punya sedikit lebih banyak kekurangan. Jadi saya sarankan untuk mengubahnya ke 60 dan tetap gunakan itu. Batas perekaman dan batas ukuran file Anda bisa mengaturnya jika mau. Saya tidak akan mengubahnya. Saya akan membiarkannya tetap tidak terbatas karena itu memberi saya lebih banyak fleksibilitas dan jelas saya bisa mengatur kapan saya ingin mematikannya daripada menggunakan pengatur waktu yang Anda tahu akan tiba-tiba berakhir pada misalnya tanda 10 menit yang mana jika Anda ingin menjaga kesinambungan Anda mungkin belum selesai berbicara. Anda tahu butuh 10 menit 5 detik. Anda mungkin butuh waktu tambahan dan ini tidak peduli, jadi tiba-tiba menghentikannya di tengah kalimat Anda. Jadi saya lebih suka membiarkannya tidak terbatas dalam kedua kasus tersebut. Dan kemudian, hal terakhir adalah rekam titik sentuh. Saya akan mengaktifkannya supaya Anda bisa melihat seperti apa tampilannya, tapi pada dasarnya ini merekam titik abu-abu semi-transparan dimanapun jari Anda menekan layar. Nah, satu hal terakhir yang ingin saya tunjukkan adalah ukuran avatar. Ini lingkaran yang bisa Anda lihat di sini adalah ukuran sebenarnya yang akan terlihat di suatu tempat di layar jika Anda memilih untuk mengaktifkannya. Sekarang izinkan saya menutup pintu karena saya agak terganggu dengan suara selotip kemasan. Jadi bagaimanapun ini akan menjadi ukuran sebenarnya dari selfie yang bisa Anda aktifkan setelah Anda mulai merekam. Jadi setelah semuanya diatur di sini, Anda tidak perlu menyimpan apapun atau semacamnya. Anda cukup tutup ini, temukan tombolnya sekali lagi, dan alih-alih menahannya, Anda cukup mengetuknya saja. Ini memberi kita beberapa opsi lagi di sini. Seperti yang saya sebutkan, Anda masih bisa mengaktifkan kamera saat merekam. Untuk audio yang tadi tidak ada di pengaturan, Anda bisa memilih merekam mikrofon, suara sistem, keduanya, atau tidak sama sekali. Nah, catatan penting di sini untuk perekaman, baik mikrofon maupun sistem adalah bahwa ini berpotensi menciptakan efek gema yang tidak diinginkan jika Anda tidak menggunakan headphone, earbud, atau semacamnya. Dan alasannya adalah ketika suara sistem sedang direkam, itu akan direkam secara internal melalui perangkat lunak. Anda mungkin bahkan tidak perlu mendengar suaranya agar tetap terekam dan nantinya diputar kembali dengan suara tersebut, kan? Jadi, secara teknis Anda bisa membisukan ponsel Anda sepenuhnya agar tidak mendengarnya. Nah, karena ini direkam secara internal, jika Anda tidak membisukan suara dan suara itu diputar melalui speaker, mikrofon mungkin akan menangkapnya untuk kedua kalinya, yang akan menciptakan efek gema tersebut. Jadi itulah mengapa menggunakan headphone akan menyelesaikan masalah tersebut atau mungkin hanya dengan mengecilkan volume ponsel Anda sehingga Anda tidak mendengar suara melalui speaker yang tetap akan terekam.
Bagaimanapun, saya sekarang akan mulai merekam hanya dengan suara sistem. Jadi, rekam. Ada hitung mundur 3 detik, dan sekarang sedang merekam. Nah, seperti yang Anda lihat di sini, kita bisa memperpanjang ini, ngomong-ngomong. Ini tidak akan terlihat di rekaman. Sepertinya tidak akan terlihat. Ada beberapa pilihan di sini. Kita bisa mulai menggambar di layar. Kita bisa mengubah suara saat kita sedang merekam. Kita bisa menambahkan selfie itu. Kita juga bisa menjeda dan menghentikan rekaman. Nah, sebelum saya melakukan semua ini, saya ingin menunjukkan mungkin membuka semacam aplikasi. Mari kita coba, sudahlah, mari kita coba, tidak, lupakan saja. Sepertinya kita tidak jadi pakai game ini. Kurasa itu lebih baik. Oh, ternyata semuanya minta login, karena jangan harap Anda bisa menggunakan ponsel tanpa harus login ke hal-hal sialan itu. Ngomong, jadi saya hanya menunjukkan aplikasi yang akan berfungsi. Sekarang mari kita cek dengan cepat. Apakah ada Netflix di sini? Tidak ada. Jadi saya akan mendemonstrasikan ini. Apa yang ingin saya demonstrasikan dengan hal lain dengan masuk ke pengaturan Wi-Fi. Oke, keren. Jadi sekarang saya akan klik salah satu Wi-Fi ini yang meminta saya untuk memasukkan kata sandi saya. Nah, di sini Anda bisa melihat kontennya terlihat, kan? Ini akan menjadi penting sebentar lagi setelah saya menghentikan rekaman dengan mengeklik di sini. Jadi setelah Anda menghentikan rekaman, itu akan disimpan ke ponsel Anda, dan Anda bisa menemukannya dengan masuk ke aplikasi foto. Kita tidak akan login, dan itu akan terlihat di bawah, bukan foto sebenarnya. Ini tidak tepat seperti yang Anda lihat sekarang, karena saya tidak login ke akun Google. Jadi, sedikit pemberitahuan singkat, saat Anda masuk ke akun Google, sebenarnya album yang bisa Anda lihat di sini, yaitu tangkapan layar dan rekaman layar, akan terlihat di, saya rasa namanya koleksi, yang merupakan opsi di tengah antara foto dan penelusuran. Di opsi koleksi ini, Anda akan dapat menemukan album seperti rekaman layar, dan itulah yang Anda cari. Saya bisa mengeklik teksnya langsung, dan itu akan membawa saya ke album tersebut. Anda bisa lihat. Tapi seperti yang saya katakan, bagi Anda akan menemukan album itu di sini. Dan, jika saat Anda masuk ke akun Google, di sini Anda hanya akan menemukan foto dan video yang diambil oleh perangkat tersebut. Saya rasa Anda tidak akan melihat tangkapan layar dan rekaman layar di sini. Dan jika Anda melakukannya, itu pastinya tidak akan diberi label sebagai album. Jadi Anda kehilangan label-label ini di sini. Jadi ingatlah hal itu karena tata letaknya mungkin berbeda, dan di mana Anda bisa menemukan hal-hal ini tergantung pada apakah Anda sudah masuk atau belum. Jadi di tempat manapun, dari sini saya bisa mengeklik ini untuk mulai melihat apa yang telah saya rekam, dan Anda bisa melihat titik putih ini di layar. Itu ada di yang satu ini di sini. Di sinilah jari saya jelas-jelas menekan layar. Anda bisa melihatnya dengan jelas saat menggambar. Jadi, sebentar lagi apa yang akan Anda lihat mudah-mudahan adalah fitur Android yang memungkinkan aplikasi, dan saya rasa opsi sistem juga dalam kasus ini untuk mengubah apa yang bisa Anda rekam. Sekarang, aplikasi cenderung langsung mematikannya begitu saja jika mereka mau, dan tidak ada opsi bagi Anda untuk mengubahnya setelah aplikasi memilih untuk menonaktifkan fitur menggambar di atas aplikasi lain, karena menurut saya itulah nama fiturnya. Nah, apapun namanya, itu tidak terlalu penting. Bukan berarti Anda bisa menemukannya dimanapun dalam pengaturan atau menonaktifkannya. Sekarang, menarik. Jadi di sini, sepertinya Motorola sama sekali tidak peduli dengan informasi sensitif dan tidak memblokirnya. Oke, jadi sebenarnya saya tidak bisa menunjukkan ini. Tapi tetap saja, fitur ini ada di perangkat karena menjalankan Android, dan Motorola hanya memilih untuk tidak menerapkannya di tempat-tempat di mana Anda memasukkan kata sandi yang bukan merupakan aplikasi tertentu atau aplikasi tertentu akan melakukannya sendiri. Jadi, itu agak aneh, tapi bagaimanapun juga, opsinya masih ada, dan jika Anda mencoba merekam sesuatu seperti Netflix sebagai contoh, Anda akan mendapatkan layar hitam selama waktu di mana Netflix terbuka dan sedang direkam.
Sekarang Anda bisa melihat apa yang ada di layar dari sisi Anda. Hanya saja, rekaman layar yang akan Anda tonton nanti akan menampilkan layar hitam, bukan Netflix yang sebenarnya Anda lihat. Dan biasanya tidak ada informasi apapun yang memberitahu Anda bahwa Anda saat ini tidak sedang, atau perekam layar saat ini tidak sedang melihat layar, alih-alih melihat kekosongan. Jadi, itu adalah sesuatu yang perlu diingat. Dan sebagian besar, hal ini dilakukan oleh platform streaming dalam kasus mereka bukan untuk melindungi privasi dan keamanan pengguna, yang memang dirancang untuk itu, melainkan untuk melindungi diri mereka sendiri dari pembajakan. Seolah-olah Anda harus peduli amat dengan privasi dan, pembajakan mereka. Ini ponsel saya dan saya tidak peduli sama sekali. Mereka tidak membayar saya untuk melindungi mereka. Selama mereka tidak melakukan itu, persetan dengan mereka, dan saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara kita mengakali ini. Nah, saat ini saya mendeskripsikan fitur ini dengan cara yang buruk, tapi, fitur ini juga digunakan dengan cara yang baik. Jadi sebagai contoh, bank Anda juga akan memblokirnya. Sekali lagi, ini mungkin tidak terlihat seperti hal yang hebat, tetapi jika Anda mempertimbangkan bahwa mungkin, sebagai situasi hipotetis, Anda memiliki semacam malware di perangkat Anda yang menggunakan tangkapan layar atau rekaman layar untuk mencoba mencari tahu jenis PIN atau kata sandi apa yang Anda gunakan untuk mengakses bank Anda. Nah, Anda bisa membayangkan betapa bank yang memblokir fitur itu sangat baik untuk Anda. Jadi Anda kekurangannya adalah Anda tidak bisa benar-benar mengambil tangkapan layar misalnya, konfirmasi pembayaran, tetapi Anda selalu bisa mengunduhnya, melalui opsi bank, karena bank biasanya memberi Anda opsi saat Anda membuka transfer tersebut. Anda klik pada 3 titik yang biasanya ada di suatu tempat di sini dan unduh konfirmasi itu. Anda hanya tidak akan bisa melakukannya dengan opsi tombol daya dan volume turun. Jadi ya, dan itu seperti yang saya katakan dilakukan demi privasi dan keamanan Anda, jadi segala jenis malware yang mencoba mencari tahu tidak akan bisa melakukan apapun karena itu hanya akan menampilkan layar hitam bagi mereka. Tapi untuk keperluan Netflix dan hal-hal lain seperti Apple TV atau HBO atau sampah lainnya, kita akan membuka browser kita. Kita akan mengakali benda sialan ini. Jadi saya sarankan Anda menggunakan Google Search untuk ini, bukan karena itu bagus atau semacamnya. Sekalian saya sambungkan ke Wi-Fi. Jadi bukan karena itu bagus atau semacamnya, tapi karena itu benar-benar akan memberikan kita hasil dari Reddit, yang mana itulah yang akan kita cari. Satu hal lagi, hasil pencarian bisa berbeda tergantung browser yang Anda pakai, bukan cuma mesin pencarinya. Misalnya, saat pakai browser Samsung, hasil Reddit mungkin muncul di halaman kedua. Jika itu terjadi, cukup tambahkan kata Reddit langsung ke pencarian Anda. Tapi yang akan kita cari di sini adalah kita bisa menggunakan beberapa istilah yang berbeda. Anda bisa melakukan sesuatu seperti misalnya alternatif gratis untuk Netflix atau HBO atau apapun itu, atau Anda bisa menggunakan satu yang saya gunakan sebagai contoh, yaitu alternatif PayStream MOV. Sekarang, PayStream dulunya adalah situs yang pernah saya tunjukkan di video untuk menonton konten semacam ini, tetapi situs itu sudah ditutup. Daripada saya menunjukkan situs baru kepada Anda dan kemungkinan Anda menemukan video ini sudah terlambat dan situs itu juga sudah tidak ada, saya akan mengajari Anda cara menemukan situs lain seperti ini. Logikanya, Anda tahu, ajari seseorang memancing agar dia bisa makan seumur hidup, jadi kita akan melakukan pencarian untuk ini. Ingat, gunakan Google Search secara khusus dan lihat itu, Reddit ada tepat di urutan teratas. Jika Anda memiliki semacam ringkasan AI, abaikan saja, itu sangat buruk, sama sekali tidak membantu. Jadi Reddit adalah yang Anda cari, khususnya r/piracy. Nah, apa yang akan kita lakukan ini belum tentu pembajakan. Saya ingin mengklarifikasi hal ini. Nah, di sini Anda punya banyak tautan, seperti yang bisa Anda lihat. Jadi ini adalah situs-situs yang berbeda. Nah, entah kenapa tautan-tautan ini tidak bisa diklik di sini, kan? Ya, tautan-tautan itu tidak berfungsi sebagai tautan. Biasanya sih bisa. Saya tidak yakin mengapa Motorola tidak mengklasifikasikan ini sebagai tautan dan mengizinkan saya untuk mengkliknya dan menavigasi ke sana. Tapi biasanya mungkin browser lain bisa melakukannya, dan jika tidak, Anda selalu bisa memilih teksnya, menyalinnya, lalu menempelkannya di kolom pencarian Anda. Jadi, ini hanyalah daftar kecil situs yang bisa Anda kunjungi untuk melihat konten yang dapat ditemukan di platform manapun seperti Netflix dan sebagainya. Nah, seperti yang saya katakan, ini diberi label r/piracy, tetapi melihat konten di sana belum tentu merupakan pembajakan.
Saya ingin membahas ini sejauh yang saya pahami tentang hukum pembajakan. Jadi harap diingat, saya bukan pengacara atau semacamnya, tapi menurut saya penting juga untuk menyebutkan ini agar Anda tahu. Saya menunjukkan ini untuk tujuan menghindari omong kosong semacam, penegakan hak cipta Netflix, sampah, yang sebenarnya tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan apapun karena, dasar hukum mengizinkan penangkapan konten berhak cipta. Ini disebut penggunaan wajar, fair use, dan untuk tujuan tersebut saya pada dasarnya menunjukkan ini sebagai cara untuk menghindari penegakan dari Netflix dan platform streaming lainnya yang tidak pada tempatnya dan bahkan tidak pernah meminta izin Anda sama sekali. Anda mungkin bahkan tidak punya akun Netflix, tapi saat membuka aplikasi tanpa pernah menyetujui ketentuan layanan, mereka tetap melakukannya tanpa bertanya. Maaf, ini ponsel saya, mereka tidak berhak mengubah apapun sesuka hati. Fitur itu ada di ponsel saya dan saya ingin menggunakannya, dan saya tidak pernah memberi mereka izin untuk melarang saya menggunakannya. Jadi ini pada dasarnya hanyalah bentuk perlawanan terhadap mereka, agar saya benar-benar bisa melakukan sesuatu yang secara hukum memang menjadi hak saya untuk melakukannya. Jadi, dengan membuka situs-situs ini, Anda akan dapat menavigasi ke sana, melihat kontennya, dan merekamnya. Anda tidak memerlukan akun dan Anda tidak memerlukan langganan apapun. Disitulah masalahnya mulai muncul dari sisi hukum, karena jika Anda tidak memiliki langganan, dan Anda pergi untuk melihat konten tersebut, jadi katakanlah Anda ingin merekam Stranger Things, kita akan tetap menggunakan Netflix karena ini adalah salah satu aplikasi yang biasanya sudah terpasang di perangkat, jadi aplikasi yang bahkan tidak perlu Anda install, dan ini adalah salah satu yang melakukan hal ini. Ya, semuanya melakukan hal ini, tapi sudahlah. Jadi, katakanlah Anda ingin melakukannya dengan Netflix. Anda tidak memiliki langganan Netflix dan Anda ingin merekam Stranger Things yang merupakan konten eksklusif Netflix. Nah, jika Anda pergi ke sana dan bahkan melihat konten tersebut di sana, ini akan dianggap sebagai pembajakan. Biasanya ada kesalahpahaman bahwa pembajakan adalah membagikan konten berhak cipta seperti torrent dan hal-hal semacam itu. Sebenarnya tidak. Sebenarnya itu mencakup menonton atau membagikan atau keduanya. Jadi, ingatlah hal itu. Nah, jika Anda membayar langganan di Netflix dan melakukan ini, maka seharusnya tidak masalah, sejauh yang saya tahu. Merekam konten itu juga menambahkan beberapa langkah tambahan. Tangkapan layar itu tidak masalah. Rekaman layar, penggunaan wajar saya rasa mengizinkan hingga 30 detik. Apapun yang lebih dari itu, tunduk pada hak cipta. Jadi, jika Anda mengunggah sesuatu yang lebih dari 31 detik, siapapun yang memiliki hak atas konten tersebut pada dasarnya akan memberikan teguran strike pada video Anda. Misalnya, jika Anda mengunggahnya ke YouTube sebagai konten berhak cipta, yang mana, untuk konteks YouTube, ini pada dasarnya berarti jika Anda memiliki video berdurasi 3 jam dan Anda mengunggah 31 detik, konten yang berhak cipta, 3 jam, konten yang seharusnya bisa dimonetisasi sekarang langsung masuk ke pemegang hak cipta, yang dalam kasus ini adalah Netflix, kan? Jika itu Stranger Things. Hanya karena Anda melampaui batas 1 detik, tapi itu tidak masalah. Mereka menginginkan semua pendapatan dari video berdurasi 3 jam, yang mana Anda tahu itu agak licik. Ya mau bagaimana lagi, jadi harap berhati-hati dengan hal itu. Dan seperti yang saya katakan, jika Anda memiliki langganan, itu tidak masalah. Jika tidak, itu secara teknis dianggap sebagai pembajakan. Jadi, dengan begitu, saya harap Anda merasa video ini bermanfaat dan informatif, dan jika ya, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan terima kasih telah menonton.